Salam sejahtera saya sampaikan kepada jemaat, baik yang ada di ruangan ini secara terbatas dan juga kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saya menyapa saudara-saudara, Tuhan memberkati, dan saya percaya bahwa pada pagi hari ini saudara-saudara juga akan mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan oleh rekan-rekan saudara yang beribadah langsung di tempat ibadah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa hari renungan kita terfokus kepada bagaimana iman mengalahkan, menaklukkan berbagai macam konspirasi atau niat jahat orang untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu perikop di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Saya tidak akan baca sekaligus ayat 1 sampai ayat yang ke-28, tetapi saya akan membaca ayat sampai kepada titik tertentu. Saya akan memberikan penjelasan, sehingga saya tidak perlu mengulang-ulangi lagi pembacaan firman Tuhan, karena cukup panjang di ibadah yang tidak terlalu panjang di hari-hari seperti sekarang ini. Saya memberikan tema iman versus konspirasi level atas. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Daniel pasal yang ke-1 sampai ayat 1 sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 28. Ayat 1-nya berbunyi demikian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa bagian firman Tuhan ini membicarakan atau menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Seorang anak Tuhan, pribadi yang berintegritas, pribadi yang sudah terdidik sejak berada di negara asal, sebelum berada di negara Babilonia. Dia memiliki kehidupan yang luar biasa, tetapi kemudian dia harus mendarat di kandang singa. Dia bernama Daniel. Di ayat yang ke-1 itu menunjukkan sebuah latar belakang pemerintahan siapakah ketika itu terjadi. Nah, terjadi pada saat Darius orang Media memerintah sebagai raja di Media. Ingat, sebelum kerajaan Media ada namanya kerajaan Media Persia atau Medi Parsi. Salah satu raja terkenalnya adalah Ahasweros, dan itu diceritakan secara panjang lebar di dalam kitab Esra. Dan Ahasweros ini adalah ayahanda dari Darius. Jadi bisa saja Darius menerima pemerintahan ini dari ayahandanya karena ayahnya mungkin meninggal. Dan kemudian tidak diberikan penjelasan siapakah ibu kandung atau ibu dari Darius ini. Apakah Wasti, ratu yang dipecat oleh Ahasweros, ataukah Esther yang menggantikan Wasti sebagai ratu kerajaan Media Persia? Nah, Darius adalah putra Raja Ahasweros, tetapi seperti yang saya katakan tadi, tidak diberikan keterangan siapa ibunya. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya.
Saya memberikan penjelasan sedikit untuk mengomentari 3 ayat ini, bahwa Daniel melebihi semua pejabat yang diangkat Raja Darius karena ia memiliki roh yang luar biasa. Artinya Daniel menjadi pemimpin tertinggi di bawah Darius. Semua pejabat kerajaan, apakah itu menteri, apakah itu gubernur-gubernurnya, semuanya ya harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Daniel, karena Daniel menempatkan posisi tertinggi setelah Raja Darius. Nah, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-9 maksudnya, di sana dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini menyangkut iman, menyangkut komitmen, dan orang-orang ini tahu bahwa Daniel adalah satu pribadi yang tidak dapat meninggalkan kewajibannya yang sudah mendarah daging dalam hidupnya, di dalam imannya kepada Tuhan. Ayat 7, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Saudara, dalam ayat-ayat ini kita menemukan bahwa, sekali lagi saya katakan bahwa kita mau belajar firman Tuhan dan kita akan koneksikan dengan konteks hari ini, ya. Jadi para pembesar kerajaan Media Persia atau kerajaan Media merancang rencana jahat untuk menjatuhkan Daniel. Bahkan ujung-ujungnya mati terbunuh. Inilah yang disebut konspirasi level atas. Apabila Anda membuka kamus, apa artinya konspirasi? Konspirasi itu adalah persekongkolan jahat yang dilakukan secara rahasia oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan seseorang. Itu namanya konspirasi. Sekali lagi, konspirasi itu adalah persekongkolan jahat yang dilakukan secara rahasia oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan seseorang atau menjatuhkan satu kelompok lainnya. Nah, ini saya akan mengarah nanti kepada satu titik apa yang saya inginkan atau Tuhan inginkan sampaikan bagi saudara. Jadi para pembesar kerajaan Media Persia merancang rencana jahat ini, dan mereka itu merancangnya secara rahasia. Kita ingat pada waktu itu mereka datang kepada raja dan mengatakan bahwa semua pembesar media telah bermufakat. Pertanyaan saya, benarkah semua pembesar media telah bermufakat atau bersepakat? Jawabannya tidak. Karena ada satu pejabat negara tidak diajak bermufakat. Namanya Daniel. Jadi Daniel tidak ada di dalam kesepakatan itu.
Karena memang tujuan kesepakatan dan kemufakatan itu adalah menjatuhkan Daniel, sehingga Daniel tidak ada di dalam persekongkolan tersebut. Ayat 10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Raja Darius terjebak dalam konspirasi level atas dengan membuat perintah seperti yang diinginkan para konspirator level atas ini. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi Daniel hanya mendapatkan informasi, tidak ikut serta dalam permufakatan, tapi dia hanya mendengarkan informasi. Ketika dia mendengarkan bahwa surat perintah ini telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Apa yang dilakukan Daniel? Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tentu saja doanya adalah memohon pertolongan Tuhan terhadap konspirasi jahat yang diarahkan kepadanya. Ya, yang diarahkan kepadanya, walaupun tidak disebut nama, tetapi tujuannya jelas agar supaya Daniel terjebak. Karena Daniel tidak akan mungkin meninggalkan kebiasaannya datang kepada Tuhan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dia mengarahkan doa dan kiblatnya ke Yerusalem. Daniel mendengar tentang surat perintah yang sudah dimeteraikan Raja Darius. Respon Daniel biasa-biasa saja. Enggak panik, enggak tegang, enggak nervous, tetapi dia biasa-biasa saja. Dia tidak panik. Ya, dia tahu kalau surat itu dibuat untuk menjatuhkan dirinya. Bahkan surat itu adalah surat kematian tentang dirinya. Seperti biasa Daniel membawa hal ini ke hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam satu hari berkiblat ke Yerusalem. Ayat 12, 13 sampai 14. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk. Ini latar belakangnya Daniel sedang berdoa. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ingat, surat perintah raja ya yang dirancang oleh konspirator, tidak boleh ada yang menyembah kepada dewa atau kepada manusia kecuali hanya kepada Tuhan. Konotasi dewa ini menurut pemahaman mereka adalah yang Maha Kuasa. Dan mereka tahu bahwa Daniel menyembah kepada Tuhan. Jadi mereka tahu persis itu bahwa Daniel akan melakukan, tidak akan mengikuti apa yang sudah diperintahkan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Kan raja tidak tahu kalau tujuan untuk dijatuhkan adalah Daniel. Nanti dia tahu di ayat berikutnya. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Perhatikan di sini, raja tidak menyangka kalau dia masuk dalam jebakan Batman. Ya, saya sebut jebakan Batman. Tentu saja para pembesar bergumam dengan kata-kata tersembunyi di dalam hati mereka, kena lo, sambil nyinyir. Karena mereka tahu raja itu memperlakukan Daniel sebagai sahabatnya.
Jadi beda ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan, maka reaksi Nebukadnezar marah besar. Tetapi ketika Darius mengetahui bahwa Daniel yang dimaksud, bukan marah besar kepada Daniel karena melanggar, tetapi sedih banget. Kenapa harus Daniel yang kena jebakan ini, yang harus dihukum masuk ke kandang singa? Perhatikan bahwa raja tidak menyangka ini. Ayat 15, setelah raja mendengarkan hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Perhatikan, berarti Daniel ini adalah orang yang sangat disayangi oleh raja. Makanya dia cari jalan bagaimana sekiranya larangan perintah itu bisa diubah. Di Indonesia ini ada seorang menteri yang disayang, katanya disayang presiden. Salah satu menteri yang disayang presiden itu Menteri Kesehatan, ya, Pak Terawan. Maka kemudian Pak Terawan ini digempur habis-habisan dengan berbagai macam cara, termasuk lewat panggung wawancara di sebuah televisi oleh seorang presenter terkenal yang lugas membongkar hal-hal tersembunyi. Anda sudah tahu acara apa itu? Ya, acara di Trans TV, di mana presenter ini harus berhadapan dengan kursi kosong yang harusnya ditempati oleh Menteri Kesehatan. Tapi apa pasalnya pada waktu itu Menteri Kesehatan tidak datang. Dan kemudian terjadilah drama yang luar biasa, wawancara yang luar biasa antara presenter terkenal menghadapi kursi kosong. Ya, saya memberikan komentar di Facebook. Kalau dia tidak datang, nggak salah, hak asasinya. Tapi kalau presiden yang panggil dia nggak datang, itu baru salah. Itu komentar saya di Facebook. Orang suka meresponnya atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Apa pentingnya? Beliau sedang berjibaku bersama-sama dengan aparat jajaran untuk menangani pandemi COVID. Harus dikisrukan dengan wawancara yang akan mengundang polemik. Nah, ini yang terjadi di Indonesia kekinian. Ini juga bisa dijadikan sebagai gerakan konspirasi untuk menjatuhkan. Karena mereka ini, banyak orang ingin supaya Menteri Kesehatan ini diganti. Saudara tahu kenapa Menteri Kesehatan itu jarang ngomong? Tetapi di belakang layar dia bekerja dengan luar biasa. Karena Presiden sudah berkata kepada dia, you gak usah banyak ngomong, nanti aku yang ngomong dan orang lain yang ngomong. You kerja saja. Makanya mau dipancing lewat acara talk show ini di sebuah televisi swasta supaya dia bicara. Tetapi dia sudah tahu sasaran tembak yang akan diberikan kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah situasi kondisi ini mirip-mirip dengan pada zaman kerajaan Darius. Tapi ada lagi yang lebih mirip. Nanti kita lihat sebentar. Jadi raja ini begitu luar biasa dalam ayat yang ke-15, bahwa raja itu sangat sedih. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Ayat ini menegaskan bahwa Daniel adalah pejabat kesayangan dan sahabat Raja Darius. Segala cara ingin dilakukan Raja Darius untuk menyelamatkan Daniel. Ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan
Tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Kenapa para pejabat ini melontarkan kalimat ini kepada raja? Karena para pejabat ini dapat melihat indikasi bahwa raja berusaha mencari jalan merubah perintahnya. Sehingga mereka mengingatkan kembali kepada raja bahwa perintah raja tidak bisa diubah. Nah, para konspirator menemukan bahwa Raja Darius sedang berusaha keras untuk mencari cara membatalkan perintah yang sudah dimeteraikan Raja Darius untuk menyelamatkan Daniel dari kematian. Mereka mengingatkan tentang perintah raja yang tidak bisa diubah. Ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kira-kira ketika Raja Darius memerintahkan dia dilemparkan ke kandang singa, dia melemparkannya dengan penuh kerelaan atau keterpaksaan? Sangat terpaksa. Makanya dia berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Kita lihat hubungan yang luar biasa antara seorang Daniel dengan penguasa kekaisaran yang bernama Darius. Luar biasa. Darius memang tidak bisa merubah keputusan. Mau tak mau Daniel dilemparkan ke gua singa. Kira-kira gimana reaksi dan suasana hati para pejabat ketika Daniel dilemparkan ke gua singa? Senangnya luar biasa, bersorak-sorak. Nah, orang yang kita nggak suka duduk dalam pemerintahan, akhirnya mati juga. Ini yang ditunggu-tunggu. Bukankah konspirator di Indonesia menginginkan penguasa kita jatuh? Ada satu buku yang keluar dari seorang tokoh reformasi. 7 hal yang dia ungkapkan tentang kegagalan Presiden Jokowi, di mana dia mengatakan bahwa Presiden gagal dan telah membawa Indonesia menyimpang jauh dari arah yang benar. Saya mau beritahukan kepada saudara, mari kita doakan agar supaya opa ini bertobat. Anda sudah tahu opa ini siapa? Nggak tahu juga. Ikuti dong perkembangan berita, ya, supaya bertobat. Karena apa yang dilakukan itu bukan true or wrong, tetapi like or dislike. Karena gak suka kepada seorang pribadi yang bernama Jokowi. Anda bayangkan di tengah-tengah pandemi COVID ini, harusnya bersatu, saling bahu-membahu seluruh elemen bangsa untuk mengatasi keadaan ini. Tapi ada saja kelompok-kelompok yang memancing di air keruh. Ingat, kita Indonesia ini ibarat berada di sebuah kolam besar. Kolam besar Indonesia sedang berada di dalam keadaan yang sangat keruh oleh karena pandemi COVID-19. Lalu ada orang-orang berusaha memancing di air keruh ini. Harusnya sama-sama berbondong-bondong bersatu padu mensterilkan kembali air ini menjadi jernih kembali. Berusaha agar supaya COVID-19 ini dapat ditaklukkan, dapat diatasi, sehingga negeri ini menjadi aman kembali, ekonominya bangkit kembali, sehingga PHK tidak terjadi lagi, pengangguran, kebangkrutan dan sebagainya. Oke, jadi para konspirator menemukan bahwa raja sedang berusaha untuk merubah. Ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu Daniel dilemparkan. Demi menjaga wibawa kerajaan, maka dengan terpaksa Daniel dieksekusi ke kandang atau gua singa. Namun raja menyampaikan spot doa keselamatan bagi Daniel.
Ini menunjukkan bahwa raja tidak menginginkan Daniel mati karena perintahnya. Ayat 18, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut goa itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Artinya tetap di kandang singa dan dicabik-cabik oleh singa sampai mati. Mulut gua atau goa, karena di Alkitab ditulis gua, G-U-A. Orang sering menyebut goa. Oke lah, saya pakai sebutan goa. Ya. Mulut goa ditutup batu dan mencapnya dengan cincin meterainya, bahwa perintah tidak dapat diubah. Ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya. Apa yang dibuat raja di sana? Berpuasalah ia semalam-malaman ini, semalam-malaman itu. Gila, raja berpuasa untuk seorang Daniel. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Ingat, dalam kerajaan itu banyak penghibur. Kalau Anda baca sejarah Korea Utara, maka ada barisan penghibur untuk sang presiden. Wanita cantik yang diambil dari tiap provinsi, dan itu umur masih belia dan harus perawan, dan kemudian menjadi penghibur, menghibur sang presiden dan bla 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 blanya. Nah, begitulah dalam zaman Darius, dan Darius tidak melakukan itu demi nasib Daniel. Raja Darius berpuasa semalam-malaman dan tidak mau disuguhkan entertainment. Raja Darius sampai begadang sepanjang malam, hanya memikirkan nasib sahabatnya Daniel. Ayat 20 dan 21, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan terburu-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sangat atau suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Itu kan suara sendu kan? Benar nggak? Nggak mungkin dong saya baca begini. Maka ya, dia dengan suara sayu berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kusembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Bukan itu. Seperti suara pertama, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu sambil serak-serak basah, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dia sebetulnya tidak terlalu yakin apa yang akan terjadi. Yang ada di otaknya, dia udah dicabik-cabik singa. Tapi betapa hebatnya tali persahabatan Raja Darius dengan Daniel, sehingga ketika matahari terbit, raja datang ke gua singa dan dengan suara sayu memanggil nama Daniel, dengan harapan Daniel selamat sesuai harapan doanya. Ayat 22-23, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, tiba-tiba ada sautan dari gua singa, dari dasar gua singa. Suaranya Daniel, ya raja, kekalah hidupmu. Tentunya suaranya suara menggelegar, karena dia gak digigit singa. Artinya mengalami pertolongan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Karena perintah yang dia langgar tentang iman kan, tentang doa, tentang kepada siapa menyembah, itu bukan sebuah kejahatan, itu jebakan. Ya. Panggilan suara sayu Raja Darius mendapat jawaban dari dasar gua singa. Ia menegaskan perlindungan Tuhan bagi Daniel yang memiliki iman yang teguh. Daniel berkata bahwa Tuhan yang dia sembah telah mengutus malaikatnya mengatupkan mulut singa-singa yang ada dalam gua itu. Ayat 24. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu.
Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Mendengar apa yang dikatakan Daniel, saudara, Raja Darius sangat bersukacita. Raja memberi perintah agar Daniel ditarik keluar dari gua singa. Artinya Daniel selamat karena imannya kepada Tuhan yang ia percaya. Ingat, tema kita, iman melawan konspirasi level atas. Persekongkolan yang jahat ditaklukkan oleh iman Daniel yang luar biasa. Ayat yang ke-25, Raja, ini kan satu perikop ini sampai ayat 29, jadi sudah selesai. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Raja memerintahkan agar para konspirator yang menuduh Daniel dilemparkan ke gua singa. Enggak tanggung-tanggung, saudara. Bukan hanya para penuduh, anak-anaknya dan para istrinya. Ingat, 120 menteri, tambah 3 perdana menteri, 2 ikut persekongkolan, jadi 122 orang. Tambah istri menjadi, kalau istrinya satu-satu menjadi berapa? 244. Tambah anak, nah relatif kan berapa anak? Artinya bisa mencapai angka 1000 masuk ke gua singa. Berarti gua singa besar banget. Dan firman Tuhan mengatakan, belum saja sampai ke dasar gua, mereka udah dicabik-cabik oleh singa. Bagaimana caranya ya? Belum sampai ke dasar, tapi udah dicabik-cabik. Singa berlompat-lompatan sambil menari-nari. Maka mereka menghancurkan mereka. Kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan atas orang-orang yang takut akan Tuhan, serta hukuman Tuhan bagi orang-orang yang jahat. Saya percaya itu pasti berlaku di Indonesia. Siapapun orang yang berkonspirasi, ia akan menuai apa yang dia lakukan. Ayat 26 dan 27. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dan cengkraman singa-singa. Raja membuat pengumuman penting, saudara, yang menurut saya, kata-kata begini, jangan main-main dengan Tuhannya Daniel. Tuhannya Daniel tidak ada duanya. Seluruh rakyat kerajaan harus takut dan gentar kepada Tuhan yang disembah Daniel. Ayat 29, dan Daniel itu mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Pasca bebas dari gua singa, Daniel semakin cemerlang eksistensinya dalam kerajaan Medi yang dipimpin Raja Darius. Bahkan ketika kerajaan beralih nama menjadi kerajaan Persia yang dipimpin Raja Kores, Daniel tetap cemerlang sebagai pejabat yang berintegritas, yang memiliki iman yang luar biasa. Dia mengabdi kepada 3 raja besar, Nebukadnezar, 4 raja, Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius dan Kores. 2 raja di satu kekaisaran, yaitu Babilonia, yaitu Nebukadnezar dan Belshazzar, dan kemudian Darius kerajaan Medi dan Kores kerajaan Persia. Hebat. Artinya di semua penggantian kepala negara, dia selalu jadi orang penting.
Ya, dia selalu jadi orang penting. Di Indonesia siapa ya? Ya belum ada kali ya. Agak sedikit-sedikit si Luhut ini, ya. Ada berapa di zaman, kalau salah zaman Habibie dia sempat, dan di zaman-zaman lain. Oke. Nah, konspirasi level atas pernah terjadi di Indonesia pada masa periode pertama Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengantarkannya masuk penjara melalui keputusan pengadilan yang syarat dengan ketakutan karena desakan massa pada tanggal 7 Mei 2017. Dia jeblos masuk dalam penjara. Apa yang dialami Daniel di zaman Raja Darius kurang lebih mirip yang dialami oleh Ahok. Baik Daniel maupun Ahok adalah orang baik yang dituduh berbuat salah. Sebagian besar penghuni alam semesta tahu bahwa Ahok tidak bersalah. Persis seperti Daniel. Tetap bikin YouTube. Ini penting disiarkan. Kebenarannya akan dinyatakan tepat pada waktunya. Orang-orang jahat pasti dihukum cepat atau lambat. Mari bersama kita meneguhkan iman kita agar apapun yang terjadi rancangan iblis dapat kita patahkan. Kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Tenang, jangan panik menghadapi masa-masa sulit yang dipenuhi pergumulan ini. Percayalah, pertolongan Tuhan segera terjadi dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan segera terjadi bagi bangsa kita Indonesia. Kita tetap berdoa bagi pemerintah yang sedang berjalan di track yang benar. Dan kita berdoa bagi para konspirator agar supaya mereka bertobat, sadar akan apa yang mereka lakukan. Rakyat bisa marah karena sekarang sedang menghadapi COVID-19, dibubui oleh hal-hal yang tidak baik ini. Mereka menuntut presiden agar supaya menyelesaikan cepat masalah COVID-19. Tetapi mereka sendiri berkerumun dengan tidak menjaga protokol kesehatan. Ini yang serem, ini yang ngeri. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus jadi contoh dan teladan. Marilah berbuat baiklah, sedikit saja. Ya, untuk membuat tenang keadaan ini. Semua kita di sini sedang berjuang habis, berdoa agar supaya kembali normal. Saya juga ingin kembali normal. Anda juga pasti ingin supaya kembali normal keadaannya. Dengan kata lain, COVID-19 ini dapat segera berakhir. Sabar beberapa bulan ke depan ya, karena vaksin rencananya mulai diedarkan akhir tahun. Ya, akhir tahun ini edarkan, dan kemudian Januari mulai dilakukan vaksinasi terhadap pertama tentu saja tenaga medis. Yang kedua, luar biasa, saya senang, saya senyum, dosen dan para guru. Nah, saya kan dosen, jadi saya ingin segera divaksin supaya saya bisa mengunjungi jemaat-jemaat tanpa takut dan gentar. Ya, masih berdoa. Dan yang berikutnya rakyat semuanya. Ya, katanya sih yang berusia 50 tahun ke atas itu yang setelah dosen dan guru. Baru yang terakhir yang di bawah, dan paling akhir adalah remaja dan anak-anak. Kenapa yang paling akhir remaja dan anak-anak? Mereka itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat tinggi. Jadi betul-betul yang rentan dulu. Kenapa dosen dan guru diutamakan? Karena mereka ini bertugas untuk mencerdaskan bangsa. Jadi perlu didahului. Oke, Tuhan memberkati kita. Kita tahu bahwa kita sedang berada di situasi yang sulit, tapi percayalah, sebagaimana Daniel berhasil keluar dari masalah yang sangat rumit, meskipun konspirasi tingkat tinggi dilakukan, ternyata Tuhan bela dia. Saya memberitahukan, setinggi-tingginya konspirasi yang dilakukan di negeri ini oleh kelompok tertentu, Tuhan pasti membela hamba-hambanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, dan kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Amin.